ditembak oleh orang tak dikenal, Eko Kuntadi bandingkan kasus Habib Bahar bin Smith dengan Habib Rizik. Perlahan tapi pasti semua terurai dengan jelas. Kalau ngelihat peristiwa-peristiwa seperti ini, sebetulnya ini kayak tiba-tiba kita dihenyak oleh drama playing victim. Dia seolah-olah jadi korban. Dulu juga kita ingat ketika Rizik ngomong kemana-mana, dia diancam oleh sniper. Kalau sniper kan berarti nembak dari jarak jauh kan? Dia tahu dari mana ada sniper. Dan belum pernah ada juga kejadian penembakan seperti itu. Dan yang ketiga, pembuktiannya sampai sekarang juga nggak ada. Cuma teriak-teriak diancam doang. Apakah memang polanya sama? Main playing victim, kita kan juga nggak tahu. Yang begini-begini nih, yang sesat saya bilang. Dan saya perhatikan seperti Bahar ini manusia paling menjijikan bagi saya yang pernah saya lihat hidup. Ini biadab. Nah, memang di sini ada kejanggalan ya kalau menurut saya. Ketika kita melaporkan ke pihak kepolisian, pasti kita sudah mendukung saksi dan bahkan juga alat bukti. Dan seharusnya Bahar sebelum ke pihak kepolisian ya sudah melakukan visum lah untuk menjadi alat bukti bahwa telah terjadi penembakan tersebut lah. Nah, kalau memang terjadi penembakan, tembakan itu suaranya sangat keras sekali ya. Kalau pikir-pikir pasti juga akan ada saksi lah. Pegiat media sosial Eko Kuntadi membandingkan isu peristiwa penembakan yang diklaim menimpa Habib Bahar bin Smith oleh orang tak dikenal dengan kasus Habib Rizik Syihab. Menurut Eko, saat pemilu 2019, Habib Rizik juga sempat berkata bahwa dia diikuti oleh sniper yang mengincar nyawanya. Kita pasti ingat ketika Rizik ngomong kemana-mana, dia diancam oleh sniper guna nggak tahu dia tahu dari mana ada sniper itu. Tapi sampai sekarang nggak terbukti toh, kata Eko. Menurut Eko, kejadian penembakan Bahar yang masih belum jelas kebenarannya bisa menjadi cara ulama nyentrik tersebut untuk playing victim. Sebetulnya ini kayak tiba-tiba kita itu dikenyangkan oleh drama playing victim dia, seolah-olah jadi korban gitu deh. Jadi biasakan tuh menjelang pemilu kan kita cari-cari positioning ya, cari-cari apa dulu gitu biar rame, ujarnya. Eko menjelaskan juga jika melihat pernyataan dan keterangan dari Bahar soal kasus penembakan ini, rasanya seperti menonton film detektif. Kemudian dia mau ngecek tuh, kenapa kan mobilnya kok ada trouble gitu, terus tiba-tiba katanya ada yang mepet dia, terus nembak Bahar. Berarti kalau begitu ceritanya nembaknya dari jarak dekat banget tuh ya, dipepet katanya kan, hujannya. Tapi ketika polisi menelusuri tidak ada saksi mata, tak ada saksi yang menolong Bahar, kemudian tak ada saksi yang juga melihat peristiwa itu juga. Terus nggak ada saksi yang dengar letusannya ya, karena katanya pakai alat peredam, ujar Eko. Eko kemudian menaruh curiga atas kebenaran peristiwa penembakan ini. Terlebih bukti-bukti yang dikumpulkan polisi pun tak cukup banyak. Ya masalahnya kalau ditembak dari dekat gitu pastilah ada bercak darah. Kalau pistolnya pistol beneran, kecuali pistol air ya, Bahar mungkin beresiko basah doang. Tapi kalau pistolnya pistol beneran, ada darah bukan cuman bercak, tapi pasti ada bubuk mesiu. Lalu namanya pistol kan ada proyektil bekas peluru. Tapi sampai sekarang polisi belum nemu tuh proyektilnya, ujarnya. Sementara itu menurut elit Partai Gerindra, Ferdinand Hutahian juga turun menyoroti perkembangan dari kasus penembakan Habib Bahar bin Smith. Dirinya menyoroti beberapa keterangan yang janggal dari pihak kepolisian terkait dengan hal tersebut, yakni tidak adanya saksi serta proyektil hasil dari penembakan tersebut. Ferdinand mengatakan hal ini terindikasi akan adanya skenario atau kebohongan yang diciptakan oleh cucu Nabi tersebut. Oleh karenanya yang memberikan sejumlah saran kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini, pertama dengan memeriksa CCTV. Kalau saya jadi penyidik ya akan saya sisir lokasi dalam radius 2 km untuk mencari CCTV, ungkapnya. Jika hal itu dilakukan, selanjutnya bisa meminta korban untuk memberikan keterangan dalam hal ini Habib Bahar. Ya setelah itu kan panggil Bahar dan tanya ciri-ciri pelaku, terus yang kedua minta Bahar bagaimana pelaku menembak. Dan kalau itu telah dilakukan, kata dia, maka bisa nampak apakah Habib Bahar berbohong atau tidak, ungkapnya. Menanggapi ini, Mabes Polres angkat bicara terkait dugaan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith itu. Kejadian yang diklaim terjadi di dekat Pusbang Kemenhub, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor belum bisa dipastikan merupakan insiden penembakan. Sebab saat ini penyidik masih menunggu hasil visum yang bersangkutan. Kami belum bisa pastikan ya kasus penembakan dan cerita sebenarnya, kata Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan. Jenderal Bintang 2 ini juga tengah mengklarifikasi kepada pihak pengacara tentang kejadian sebenarnya, termasuk penyebab luka Habib Bahar bin Smith.
Bahar yang tangan dan kakinya sering dijilat-jilatin pendukungnya itu memang mendadak lapor kepada polisi malam-malam sambil ketakutan dan panik mengatakan bahwa dirinya ditembak di perut dan ada barang bukti sorban berdarah yang seharusnya diletakkan di kepala ya. Tapi kalau lihat caranya pakai tutup, ya wajar aja tuh kalau kena darah saat ditembak di perut karena sorbannya menjuntai dari kepala ke perut ya. Dan setelah laporan diproses, polisi yang sedang jalankan tugas ya harus melakukan penyelidikan. Saat ada penyelidikan, polisi mengatakan tidak menemukan saksi di lapangan dan proyektil sisa penembakan. Biasanya saat terjadinya peristiwa pistol ditembak dan pelatuk diaktifkan, tentu akan muncul suara yang keras sekali meski dengan peredam. Dan saat polisi mengecek lokasi juga, saksi tak ada dan bahkan tidak mendengar suara penembakan yang disebut-sebut terjadi kepada Bahar yang merupakan pendukung Anies, Prabowo dan juga Tommy itu. Kalau tidak ada saksi artinya sulit untuk mengetahui dan memvalidasi kebenaran dari cerita ala Bahar. Mungkin dia terinspirasi Prabowo dalam membuat hoax Ratna digebukin, tapi dia gagal. Tapi ya kita jangan seuzon dulu lah. Kalau nggak ada saksi bisa dicari proyektilnya. Setelah penembakan itu terjadi tentu ada sisa proyektil yang melayang bebas udara dan nggak bisa ditebak posisinya di mana. Kecuali airsoft gun, tapi kalaupun airsoft gun, peluru biji itu akan bersarang atau jatuh. Nggak mungkin dong pelakunya cari-cari dan kalau berdarah tentu akan ada bercak darah, tapi katanya kok nggak ada darah di sana. Apa jangan-jangan ada yang mau mengulangi narasi KM50 di mana polisi yang difitnah sebagai pelaku pembantaian teroris itu. Teroris itu bukan dibantai, tapi diberikan perlakuan tindakan tegas dan terukur. Jadi memang terlalu banyak bukti yang bisa ditemukan jika ada aksi penembakan, tapi buktinya sampai sekarang tidak ditemukan. Nah, apakah Bahar bisa dijerat dengan pasal dugaan penipuan kalau tidak terbukti bahwa dia ditembak? Tapi lagi-lagi jangan langsung dijerat lah ya. Mungkin saja dia sedang bermimpi dan kebetulan lagi head, nggak ada yang tahu kan. Dia tuh sudah terlalu banyak melakukan hal yang bikin anak kecil mukanya berdarah. Jadi memang kalau ditanya pelurunya mana, yang nggak ada bukti artinya sulit diproses. Bahar mau apa kalau memang nggak ada bukti? Mau anggap mimpinya orang suci itu jadi kenyataan? Ya janganlah. Saya juga nggak berharap mimpi Bahar ditembak itu jadi kenyataan. Ya kalau dia itu bermimpi lalu kebetulan lagi ya sudahlah. Kita tunggu deh rilis resminya bagaimana. Ya Menko Polhukam Mahfud MD masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian mengenai kasus dugaan penembakan Habib Bahar bin Smith yang dilakukan oleh OTK. Ya biar diperiksa oleh polisi dulu. Kita kan nggak bisa berkomentar. Ditembaknya di mana, lukanya di mana, kan itu belum jelas juga. Ya kita tunggu saja penjelasan polisi. Kata Mahfud MD di Polres Al Munawir, Yogyakarta. Ia mengatakan hingga saat ini dirinya belum mendapatkan kronologi lengkap mengenai peristiwa penembakan itu.